Kembali lagi tentang Covid, saya cerita agak saya perpendek saja. Intinya saya kena itu, saya nggak tahu kenanya di mana, tapi saya yakin begini, Februari pertengahan saya bawa pesawat yang dari Wuhan ya. Jadi pesawat dibawa dari Wuhan ke Batam, evakuasi orang-orang Indonesia, kemudian pesawatnya dibawa ke Kuala Lumpur, dibersihin apa segalanya. Saya punya tugas bawa dari Kuala Lumpur ke Jakarta itu pertengahan Februari. Akhir Februari tanggal 28 saya jatuh sakit. Di pesawat saya sedang mau terbang ke Jeddah, tapi saya nggak tahu itu, sakitnya karena apa, dikasih obat 2 jam mulai enakan saya terbang. Saya 3 kali, pulang pergi Jeddah, terakhir saya tanggal 6. Tanggal 8, 9 saya jatuh sakit lagi. Saya ke dokter dikasih obat 3 hari, antibiotik sembuh. Tanggal 16, itu awalnya daya tahan tubuh saya nggak bisa melawan Covid, saya ambruk. 16, panas mulai tinggi, batuk. Tanggal 17 saya ke rumah sakit. Di RSPAD kami ngomong, "Dok, ini kan waktu itu awal Maret Covid lagi heboh ya di Jakarta ya. Nah, Dok, ini saya udah di ronsen, udah periksa darah, ada pneumonia. Dok, ini Covid bukan?" "Oh, bukan," kata dokternya. Dikasih obat antibiotik 3 hari, panasnya nggak turun-turun. Saya kembali lagi, dikasih obat 5 hari, nggak turun-turun lagi. Di ronsen lagi, periksa darah lagi. Saya tanya lagi, "Dok, ini saya Covid bukan?" "Bukan." Oke. Akhirnya setelah 5 hari, jadi total udah hampir hari ke-8, nggak sembuh, saya lari ke Medistra. Medistra saya diperiksa, dokternya nggak meriksa saya, nggak nyentuh, dia cuma ngelihat sambil dengerin paru-paru saya dari belakang, nggak pakai tes darah, ronsen dia bilang, "Pak, Bapak sebaiknya cepat ke rumah sakit rujukan. Ini seperti Bapak kena deh. Nggak perlu periksa lab, nggak usah. Udah sekarang pergi secepatnya, nggak usah bayar, kabur aja cepetan." Saya sampai nggak bayar loh rumah sakit tuh, pergi aja udah nggak usah bayar. Ya, saya pergi kembali ke RSPAD. Di UGD saya minta tolong dirawat di UGD. Mereka nggak mau terima. Karena ngelihat keadaan saya udah parah parah parah, itu saya disuruh lari ke Wisma Atlet. Wisma Atlet baru buka hari pertama tanggal 23, tetapi belum bisa ditempatin. Saya akhirnya lari isolasi ke Hotel Ibis, ya, dari situ saya besoknya baru masuk rumah Wisma Atlet. Tapi di Wisma Atlet 2 hari saya tidak terpelihara. Kenapa? Bapak Ibu, panas saya konstan tinggi 39,7, 39,5, 39,3, naik turun di situ. Minumin paracetamol 1 nggak turun, 2 baru mulai turun, setengah jam naik lagi. Waduh, jadi the whole day terus batuk-batuk mulai darah. Jadi kemudian saya masuk ke kamar mandi, pernah kolaps, blackout, jatuh di kamar mandi. Akhirnya saya terbangun, saya masih hidup saya, wah saya merambat-merambat. Terus, apalagi ya, keadaan saya tuh kalau Bapak tahu luka apa, sakitnya itu panasnya, demamnya itu seperti badan Anda ditoreh-toreh ya, dari kaki sampai jari itu sakit semua, ruas-ruas ini. Kemudian lidah udah nggak bisa rasa, kadang-kadang cuman asin aja, penciuman udah nggak jelas ya. Di situ saya dari Wisma Atlet, karena nggak ada yang merawat, saya kabur dari Wisma Atlet, padahal nggak boleh kabur. Saya kabur, saya ke Rumah Sakit Abdi Waluyo, dari Abdi Waluyo saya periksa darah. Di Abdi Waluyo saya periksa darah, baru ketahuan di situ bahwa ada infeksi yang luar biasa. Tidak hanya Covid saja nih, tidak hanya pneumonia aja, tapi ada Eee, namanya CRP, orang normal di bawah 11, saya kurang lebih 120. Jadi 1.200% inklinasinya ya. Di situ dibilang, "Bapak harus cepat pergi ke rumah sakit rujukan." Karena sudah sore, udah malam, saya masuk ke apartemen, di apartemen saya isolasi, besok saya ke Rumah Sakit Persahabatan. Wah, Rumah Sakit Persahabatannya penuh. Ibu Rusi di sini adalah salah satu tim yang berusaha mencarikan saya, apa namanya, tempat untuk saya bisa dirawat. Dia akhirnya puji Tuhan saya dapat dari salah satu dokter di Rumah Sakit Persahabatan. Tetapi keadaan saya sudah semakin parah. Itu di tanggal 27, saya dijemput ambulans, keadaan saya udah kolaps. Mereka jebol atau dobrak pintu apartemen.
Saya akhirnya diangkut, masuklah saya ke UGD. Di UGD saya diproses, dikasih infus semua, dikasih oksigen, di jalan juga sama. Secara garis besar, kalau Bapak Ibu pernah baca berita, saya adalah pilot satu-satunya yang kena COVID masih hidup dengan kasus berat. Ya, jadi hari itu saya pikir saya udah bakal meninggal gitu loh. Nah, di situ keunikannya pada saat badan udah sakit, jiwanya udah remuk, saya udah nggak punya harapan kan ya. Kalau jujur cerita, aduh sakitnya luar biasa. Tapi di situ justru Tuhan pakai. Asalkan Anda rela dibawa masuk ke dalam lembah kekelaman. Kejadian Palu, kejadian COVID pun sama. Kalau Anda mau dipakai Tuhan, kuncinya cuma satu. Anda harus rela dibawa sama dia, dibentuk sama dia kemana aja. Jadi hari itu di UGD, saya berdoa, Tuhan, kalau hari ini adalah hari terakhirku, izinkan aku untuk memberitakan tetap Injil dengan nafasku yang terakhir. Aku nggak sempat minta doa kesembuhan karena keadaanku sudah parah. Saya cuma bilang, Tuhan ampuni segala salah, kelalaian, dosa, atau apapun segala pekerjaan yang kau percayakan, yang nggak pernah aku lakukan, atau yang aku malas lakukan, ampuni aku. Aku udah persiapan lebih kepada persiapan untuk menghadap penghakiman atau Tuhan itu sendiri. Jadi saya bilang, Tuhan satu hal yang ku minta, saya minta cuma kekuatan dari Tuhan. Untuk saya bisa lewati semua ini dan mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan. Saya di situ mikir saya lebih baik ini, sekalipun aku sembuh, aku harus tahu bahwa aku ada di tangan Tuhan. Tetapi sekalipun aku mati di tangan Tuhan. Jadi fokusku hanya ke Tuhan. Jadi gini, kenapa saya bisa lakukan itu? Karena begini, pada saat tubuh, jiwa sudah tidak bisa diandalkan, engkau dan saya harus mengandalkan manusia roh. Kita manusia kan ada rohnya ya. Jadi engkau benar-benar harus mengandalkan manusia roh. Karena roh itu yang akan dituntun oleh Roh Kudus untuk ngapain. Nggak main-main. Tuhan tetap istilahnya begini, tetap kerjakan keselamatan kamu. Saya putar lagu pujian di HP, wow saya berkeringat, batuknya luar biasa, panasnya tinggi, kemudian saya mulai doain orang-orang dari tempat tidur saya mulai baca firman, perkatakan firman terus. Di kanan kiri saya, yang kiri udah koma, yang kanan udah nggak sadar, depan udah muntah darah, wah luar biasa di UGD. Di situ badan saya payah sekali, tetapi Tuhan tetap minta saya untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Akhirnya kami pindah di ruang isolasi sama, saat malam hari itu, besoknya saya di-swab, ya setelah di-swab, kemudian tanggal 28-nya saya di-swab, kemudian benar-benar sendiri di ruangan itu. Keluarga jauh, nggak ada yang bisa nengokin. You know what? It's just between you and God. Di situ saya benar-benar, Tuhan, aku masih hidup hari ini. Apa yang aku harus buat? Aku kesakitan. Waduh, perih banget. Banyak orang mendoakan, saya amini. Orang kirim SMS, saya terima kasih. WA, saya terima kasih. Tetapi saya nggak ngerengek sama Tuhan. Apa yang aku harus kerjakan, Tuhan? Gitu. Dari situ Tuhan bilang, kamu mulai beritakan Injil kepada setiap orang yang kamu jumpai. Cleaner, dokter, pasien. Setidaknya saya masih bisa ngomong, suster, Tuhan Yesus memberkati kamu. Kekuatan hanya ada pada nama Yesus. Engkau harus percaya kepada Yesus. Ya, setidaknya saya ngomong begitu kepada siapa aja yang kujumpai. Terus semakin hari semakin parah, saya mulai semakin siapkan hari berjumpa dengan Tuhan. Di situ seperti saya ditantang, ini pilihan kamu mau hidup apa mau ngalah. Tetapi tetap engkau harus mengerjakan keselamatan. Terus saya kerjakan, sampai akhirnya saya dipindah ke ruang isolasi yang berikutnya. Di situ saya dijadikan satu dengan pasien yang puji Tuhan namanya juga Muhammad Aldi, dokter juga dia, tapi terbaring. Di situ saya pertama lihat dia, saya kenalan, tapi keadaan saya lagi mendidih. Saya bilang, oke, saya ngobrol-ngobrol sebentar, terus saya bilang, Mas, dok, kan dia dokter, dok, atau Mas, boleh nggak saya berdoa buat kamu, saya bilang gitu.
Akhirnya saya doain, terima Yesus. Engkau di dalam Yesus, engkau akan terima kesembuhan, terima mujizat. So, mulai situ saya mulai 4 hari saya menemani dia, sharing firman, putar lagu pujian. Sampai sampai suatu saat dia nggak denger lagu pujian di rumah sakit itu. Dia nanya, "Cap, kok nggak putar lagu pujian?" Oh iya, akhirnya saya putar lagu pujian. You know what happened? 4 hari, ini orang COVID, disembuhin sama Tuhan boleh keluar. Oh, dia terima mujizat. Pertanyaannya, saya kenapa belum? Kan gitu. Jadi, karena apa? Memang harus ada purpose yang Tuhan kerjakan. Sampai akhirnya masuk pasien baru yang lebih parah ya. Tetapi puji Tuhan kita doain lagi, saya doain lagi. Besok udah mulai bisa bicara. Terus saya share-share firman Tuhan. Sampai akhirnya singkat cerita saya disuap kan, yang kedua, ketiga, keempat. Terus berapa hari kemudian saya diizinkan boleh pulang. Kenapa? Itu suatu mujizat. Kalau dokter-dokter ngomong sama saya, Captain ini sudah parah. Ya maaf kata, kalau dilihat dari lab-nya, dilihat dari gas darah, Captain ini udah jelek sekali keadaannya dan seharusnya sudah nggak ada. Gitu. Jadi ini Captain ini hanya produk mujizat. Semua dokter yang rawat saya Muslim atau yang Kristen ngomongnya sama. Dia nggak ngomong dari segi medis lagi. Lihat paru-paru saya udah putih gitu kan. Besok bisa berubah membaik. Besoknya jelek lagi. Besoknya membaik lagi. Suatu saat saya lagi dengan pasien yang pertama tadi, Muhammad Aldi. Panas saya lagi turun, saya lagi baca firman. Tapi saya baca dengan suara lantang keluar. Mungkin waktu itu pernah saya saksikan. Itu setelah berapa banyak saya baca, saya tutup, tiba-tiba rasa muntah itu timbul dari badan. Akhirnya saya muntahin, dan cairan bening banyak sekali keluar. Tetapi saya cuma merasa ada perubahan sedikit lebih enak, karena mungkin udah keluar ya. Tetapi amazing-nya, kalau Anda match-kan dengan hasil pemeriksaan swab, waktu saya diperiksa pertama positif, dipindah ruang isolasi tersebut, setelah saya doa itu, atau baca firman, swab berikutnya negatif. Dokter tuh bilang, aduh Pak, ini perkembangannya luar biasa dahsyat. Setiap hari saya ditanya sesak napas apa enggak, udah jelek kan keadaannya. Saya cuma makan buah aja terus. Saya tuh sampai tulang belakang sakit karena nahan batuk sama ambeien sebesar jempol. Jadi hari itu saya bilang, dokter bilang, saya dilepas dari rumah sakit bukan karena udah ada hasilnya. Itu hasilnya 2 minggu setelah saya keluar baru ada hasilnya. Karena dulu rumah sakit belum bisa meriksa. Itu harus dikirim ke UI atau Litbang untuk ngetes gitu loh. Setelah di-match-kan, saya terima hasilnya. Di tanggal berapa saya diisolasi, di swab, di tanggal berapa saya muntah, di tanggal berapa saya diperiksa lagi, match. Jadi saya percaya sekali kuasa daripada firman Tuhan menyembuhkan, memulihkan. Tetapi yang amazing, saya baru juga sadari apa pada saat engkau tidak memusingkan dirimu sendiri, ingat ini baik-baik. Pada saat engkau tidak pusing dan memikirkan sama dirimu sendiri, Tuhan memperhatikan engkau. Tugasmu melayani orang lain, memberkati orang lain, memikirkan orang lain. Dirimu akan dipikirkan oleh Tuhan. Kalau orang lain hanya dipikirkan oleh Anda, tetapi Anda dipikirkan oleh Tuhan. Saya baru sadari itu. Gitu loh. Sampai akhirnya saya keluar dari rumah sakit itu, di ruangan-ruangan saya doain satu-satu untuk mereka terima Yesus, terima keselamatan. Semua udah pada pakai alat. Orang tanya sama saya, Captain sempat pakai ventilator nggak? Saya bilang enggak. Tetapi keadaan saya parah luar biasa. Saya hampir dibilang salah satu yang paling parah. Kenapa? Tetapi tidak pakai ventilator. Puji Tuhan, kalau saya bilang saya ada sesak napas, saya langsung dipasang ventilator. Saya hari itu cuma bilang, napas saya pendek. Tapi masih bisa napas. Masih. Jadi napas saya, itu lewat hidung 2, buang 2. Sambil batuk, sambil apa. Orang lain kalau Anda bilang, saya sesak, wah Anda langsung dibius, masukin ventilator. Ini salah satu rencana daripada Tuhan, kalau saya pakai ventilator, bagaimana saya mau bersaksi? Karena alat masuk mulut, saya dibius. Jadi, itu Tuhan itu memang luar biasa. Saya masih dikasih sesak napas, hampir dibilang, saya boleh ngomong, nggak ada lah. Ya ada sih, tapi anggap aja nggak ada. Tetapi napas pendek itu.
tetapi itu tidak diperhitungkan untuk dipasang ventilator. Oksigen saya sempat turun ke 74, 76, 82, 86. Itu jelek, di bawah 94 itu jelek. Saturasi oksigen. Jadi saya melihat bahwa setelah saya lihat semua ruangan, semua pada pakai alat semua. Wow. Di samping klinik saya, tempat saya dirawat, itu peti mati semua. Udah disiapin. Wow, luar biasa. Jadi hari itu memang keadaannya bagaimanapun, apapun baik apa tidak baik, engkau tetap diminta memberitakan tentang kebenaran dan Injil. Mau sakit, mau sehat. Itulah namanya kesempatan. Aku diuji kedua kali, bukan kedua lah, yang viral ya memang ceritanya dua ya, tetapi aku diuji lagi. Apakah aku tetap menggunakan kesempatan yang ada untuk melakukan pekerjaan Tuhan, dan I did it. Ya, semua karena kemurahan anugerah dan pasti tuntunan daripada Roh Kudus. Galatia 5 ayat 16, hendaklah engkau hidup menurut Roh. Ya, ikuti Roh. Dia yang akan bisa nyelamatin kita. Itu sepenggal cerita tentang COVID. Thank you, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Ini benar-benar setiap saya dengar cerita dari Captain Vela, itu kayak saya feel something. Ya pasti semua juga begitu ya. Terus tadi ya saya jadi tiba-tiba lihat lirik lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Pinginnya sih kalau mau satu persatu kita semua nyanyikan itu kalau mau sekarang. Iya. Ada nggak yang mau nyanyi itu, yang suaranya bagus? Biasanya Atau moderat. Nyanyi sama-sama, Pak. ya, kalau sama-sama Zoom agak ini satu bait aja ya. Saya mulai bait pertama, nanti lanjut lagi yang siapa yang ini ya, yang lanjut. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. hidup ini ini harus jadi berkat. Oh Oh Tuhan, Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya. Hidup ini adalah kesempatan. hidup Hidup ini ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh, Jesus, haleluya. Pastor, Siap. ya udah, ini apa yang Pastor bilang tadi udah apa ya? Udah menumbuhkan roh itu, Pastor, tanpa kita sadari Iya. dari awal. Saya rasa semua juga begitu ya. Ini bisa minta videonya dinyalakan semua. Kita mau lihat juga. Boleh nyalakan video satu persatu.
Oh, mungkin Daniel ada yang mau bertanya lagi? Ada Atau mungkin Konin, ada Lucy, Ibu Rusi ya, Ibu Lucia. ada Luisa, ada Saya lagi Will. nih. Iya. Lagi di mobil tuh. Itu Konin juga punya kesaksian tuh tentang dirinya tuh luar biasa. Kalau ada yang mau bicara silakan sekarang. Iya, ya. Dengar yang kedua kalinya. Enrico ngomong masih tetap nangis. Iya. Benar, nggak bisa tahan. Untung gue ikut. Tadi rencananya pikir salah jam. Ternyata tepat ya. Tepat. Kalau Pak Riko itu udah jamin deh kesaksiannya luar biasa. Aduh, Ibu. Teman-teman, Ibu Rusi sama Konin ini adalah teman kita di Makassar, penginjilan, pemenangan jiwa, ada Daniel Kasemi orang Afgan. Sebetulnya ada banyak sih teman-teman kita juga. Jadi kita lagi banyak garap penginjilan di Sulawesi. Jadi Ibu Rusi ini salah satu motor yang luar biasa. Jadi kalau urusan Toraja, Palopo, Maluku Tanah, Sulawesi, Makassar, apa semuanya ada Bu Rusi lah. Kita harus network. Ini yang saya dulu bilang, network dalam penuaian. Karena jalannya Tuhan besar, pengerjanya dikit. Problemnya kalau kita nggak network sendiri-sendiri, akhirnya kita nggak ngerjain di bawah satu komando Yesus gitu loh. Udah saatnya kita harus gini lah, berbuah lebat lah. Sambil di rumah, sambil kita belajar firman, ya, sambil kita worship. Karena gini, jangan sampai kita harus nunggu kepenuhan dulu gitu loh. Jangan sampai kita nunggu, lama-lama kita jadi akhirnya nyaman lagi. Kita nggak pernah keluar gitu loh. Karena ini dunia udah kritis banget. Kesaksian itu diadakan untuk diceritakan ke orang, untuk orang percaya kepada Yesus gitu loh. Tetapi tujuannya adalah untuk menuai. Engkau dan saya dipilih sama Yesus sebagai pekerja, penuai gitu loh. Otomatis doa-doa, penyembahan, firman ya, pada saat kita fokus kepada penuaian atau pada kehendak Yesus, semua itu akan diperlengkapi sama Bapa. Ya, kepenuhan pengetahuan, nubuatan seperti tadi saya mau cerita. Nubuatan, yes. Nah, nubuatan sebetulnya gini, siapapun bisa dipakai sama Tuhan tentang penubuatan, mimpi, apa segala penglihatan, pendengaran. Tetapi gini Pak, untuk hal itu, engkau tetap harus uji kebenarannya. Apakah yang kau terima itu mengerjakan keselamatan apa tidak? Kuncinya cuma gitu cara ngujinya. Yang kau terima itu mengerjakan keselamatan apa tidak? Karena yang utama di dalam Alkitab adalah keselamatan jiwa. Gitu loh. Jadi, istilahnya begini, saya mau bandingkan. Kalau murid-murid Yesus dalam pemberitaan Injil akhirnya matinya mengenaskan, kita tahu ya matinya mereka bagaimana. Matinya muridnya Yesus itu parah-parah semua, dipenggal, digoreng, disalib terbalik, ditarik sama kuda gitu ya. Apakah itu tentang kita ini udah nggak penting lagi. Tetapi apa yang penting dari dilakukan oleh murid-murid Yesus? Tentang berita keselamatan itu. Anda dan saya mengenal keselamatan dari mereka yang mengorbankan dirinya. Keadaanmu nggak penting bagi Tuhan. Tetapi apa yang kau kerjakan membuahkan keselamatan itu jauh lebih penting. Tetapi sekarang orang Kristen ini doanya apapun hanya seputar mengenai keadaan hidupku lagi. Nggak boleh kita hanya stop sampai di situ aja. Nggak boleh, nggak bisa. Dan bukan nggak boleh aja, nggak bisa. Gitu loh. Anda artinya menolak panggilan keselamatan itu. Panggilan Anda dan saya itu cuma satu. Dipanggil dari kegelapan masuk ke dalam terang. Ngapain? Untuk menyelamatkan, menerangi, menggarami orang lain. Panggilan Anda nggak bisa bilang, oh saya dipanggil untuk main musik. Saya juga pemusik. Kalau saya punya hak untuk ngomong, saya hanya di mimbar aja. Menginjil udah bukan tugas saya. Oh saya pengkhotbah juga. Oh, penginjil itu ada. Oh, saya ini gembala. Oh iya, saya gembala. Yang injil udah ada.
Pengajar, oh iya saya pengajar, tetapi bukan, saya nggak mau nginjil, nggak bisa. Setiap orang, Paulus saja bilang, aku pun harus memberitakan Injil. Oh, sekelas Paulus, bagaimana kita? Kita kebanyakan menolak kesempatan, menolak panggilan yang sebenarnya, yaitu menjadi garam dan terang itu. Garam dan terang itu adalah panggilanmu. Tetapi orang nolak dengan berbagai dalih. Oh, ada yang jadi kepala, ada yang jadi ekor, ada yang jadi pemusik, ada yang jadi penginjil, oh ada yang jadi pengkhotbah, saya nggak perlu nginjil. Nggak bisa. Setiap orang, gitu loh. Ini problemnya, gitu loh. Kepada banyak ya. Kita buka Lukas 14 ayat 27 sekali lagi sebelum saya tutup. Ini penting banget. Jangan ngaku-ngaku sebagai murid Yesus. Jangan ngaku-ngaku sebagai murid Yesus kalau engkau tidak menyangkal diri, memikul salib. Memikul salib sekali lagi bukan tentang problem hidupmu. Pikul salib itu bukan, oh anak gue bandel, oh gue kena narkoba, oh gue kena kanker, pikul salib, oh bangkrut gue usaha gue. Bukan. Itu bukan pikul salib. Udah ketemu? Salah satu boleh baca Lukas 14 ayat 27. Pikul salib artinya memikul salibnya Kristus di dalam hidupmu, di mana salib itu melakukan keselamatan, penebusan, restorasi, dan keselamatan bagi dunia. Itu yang kau pikul dan kau ceritakan. Kata Yesus, Anda nggak usah disalib kayak saya. Ceritakan aja salibku ini. Itu namanya pikul salib. Menyangkal diri artinya apa? Engkau rela dibentuk, diutus, diperintah kemana aja. Anda ini dan Anda dan saya adalah tanah liat. Dan dia penjunang. Ya, dia berhak memindahkan Anda kemana aja. Lukas 4 ayat 27 boleh dibaca. Lukas 4 ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Yes, ngomong murid. Anda nggak mau pikul salib. Pikul salib itu gampang. Bawa pikul salibnya Yesus, ceritain sama orang tentang salib itu. Tentang kematian Kristus itu. Selamatkan mereka. Gitu. Bertahun-tahun kita ke gereja ngapain? Nggak berbuah apa-apa, nggak buahin apa-apa. Yes, engkau mungkin pengetahuan tentang firman Tuhan banyak ya. Ahli Taurat juga sama, pengetahuannya luar biasa. Apa yang membedakan? Mereka nggak mengeksekusi segala firman yang ada. Gitu. Kita jangan seperti itu. Gitu. Kita dipercayakan sama Tuhan. Yohanes 14 ayat 12 mungkin boleh dibuka. Sebentar lagi kita akan tutup. Yohanes 14 ayat 12. Ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Amin. Lihat, pekerjaan yang Yesus lakukan apa? Tentang keselamatan. Nyembuhin orang, nolong orang miskin, melepaskan mereka dari belenggu. Bahkan pekerjaan yang lebih besar yang daripada Yesus lakukan. Artinya apa? Secara manusia, skalanya contoh murid-muridnya. Yesus nggak sampai dipenggal kepalanya. Tapi murid-muridnya sampai dipenggal. Apa yang dilakukan murid-muridnya sampai ke seluruh dunia. Beritanya. Could you imagine? Itu namanya pekerjaan yang lebih besar. Engkau diminta melakukan pekerjaan besar dengan kapasitas Anda di marketplace dan saya. Gitu. Kerjakan keselamatannya. Jangan pernah berhenti hari demi hari. Jangan kasih kesempatan Anda ngelamun. Terlalu banyak jiwa yang belum mengenal Yesus. Jangan diem aja. Tangisi, selamatkan mereka. Yang di depan mata aja. Seperti sampah yang saya ambil tadi, ada di depan mata saya pungut. Kalau saya mau melakukan sesuatu yang ekstra, saya akan cari. Gitu. Semua orang harus dengar firman Tuhan dan semua orang percaya anak Tuhan harus menyampaikan ini. Gitu. Berita tentang keselamatan. Terakhir, Roma 9 ayat 21.
Roma 9 ayat 21. Namanya menyangkal diri, artinya engkau rela tidak mengikuti keinginanmu. Oke, saya coba baca ya. Roma 9 ayat 21. Versi terjemahan baru. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Yes. Luar biasa. Tuhan sampai nanya istilahnya. Masa gue nggak punya hak atas hidup? Kita ngakunya tanah liat kan. Jadikanku bagaikan bejana. Nah, Siap dibentuk. Nyanyinya mah pandai. Tetapi pada saat mau dibawa sama Tuhan ke suatu perkara, orang Kristen banyak berontak. Baru kena sakit dia ngapain? Tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tuh, tunggu dulu. Pernah nggak tanya sama Tuhan, Tuhan, di balik sakitku ini Tuhan mau buat apa? Di balik bangkrutku ini Tuhan mau buat apa? Di balik ini Tuhan ada. Pasti saya kasih tahu ya. Roh Kudus itu setiap hari pasti berbicara sama Anda. Dia akan ngomong sama Anda, tuh ada jiwa, beritakan tentang Yesus. Tuh ada jiwa depan kamu, dia pasti bicara. Cuman kita yang nggak mau dengar. Tuhan itu ngomong setiap saat sama kita. Kita yang nggak mau dengar. Dengar aja nggak mau, apalagi ngelakuin. Gitu. Dia tuh pasti nggak jauh-jauh ngomong dari keselamatan. Gitu loh. Ya, kalau Anda gantikan nubuatan untuk Anda akan menjadi orang sukses di hari ke depan, itu saya bilang bukan nubuatan, paranormal juga bisa buat begitu. Lakukan satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh iblis sekalipun. Apa itu? Memenangkan jiwa. Dan memenangkan jiwa itu tercatat di Alkitab yang sanggup mengguncang sorga, menjadi sorak-sorai. Kalau melakukan nubuatan, menyembuhkan orang, ya itu iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Satu yang tidak bisa dilakukan, menyelamatkan jiwa-jiwa. Ambil posisi itu, karena engkau yang akan dipercaya oleh Tuhan. Engkau harus rela dibentuk sama Tuhan dan dibawa ke lembah kekelaman untuk kemuliaan Dia. Engkau harus relain dirimu. Jangan pernah tolak, jangan dikit-dikit tolak bangkrut, tolak ini. Tunggu dulu. Jangan latah mempergunakan iman kita. Nggak bisa kita jadi orang Kristen seperti itu. Ini message dari kedua peristiwa Palu, ya. Selama masih ada kesempatan, lakukan keselamatan, selamatkan jiwa-jiwa, hari semakin dekat, siapkan pertanggungjawabanmu kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, Dia yang layak terima pujian. Amin. amin. Terima kasih, Pastor. Ini sudah selesai semua, Pastor ya? Iya. Oke. Dan terima kasih tadi renungan terakhir buat kami, ya. Kami semua yang hadir di sini sampai sejauh mana ini kita live di YouTube, tapi nanti bisa dilihat siaran ulang ya. Nanti akan saya kasih linknya. Sampai sejauh mana kesaksian Pastor, cerita dari kisah dari Pastor dari awal gempa Palu ini bisa dicapai oleh jiwa-jiwa yang hilang. Nanti akan saya edit juga. Fullnya akan saya edit, saya bagi piece by piece ya. Nanti saya posting juga di Facebook, di YouTube. Mudah-mudahan orang yang melihat ya, orang yang menonton kesaksian Pastor ini dia tahu kebesaran Tuhan ya. Dan mudah-mudahan sejauh mana bisa diraih biar dialah mereka yang diselamatkan. Karena tadi Pastor juga sudah memasukkan kenapa Palu, apa alasannya Tuhan memilih Palu. Pastor udah kasih latar belakangnya bahwa Palu udah mulai orang yang Kristennya sendiri atau masyarakatnya sudah mulai goyah, mulai kembali ke penyembahan berhala dari adat mereka mungkin yang dulu, terus belum lagi dari pihak yang beriman
beragama lain yang menekan, dan semuanya itu seperti sudah waktunya lah istilahnya ya, kalau Tuhan bilang sudah waktunya untuk begitu, dan pastor bagian dari kesaksian Tuhan di mana penyelamatan itu ada ya, dan tanda-tanda signal itu juga pastor rasakan. Dan mudah-mudahan kami yang mendengar sini juga bisa menjadi sensitif, lebih sensitif lagi dengan suara-suara Tuhan, karena seperti pastor bilang, kita udah ada roh, tinggal rohnya itu kita bina, kita foster ya kita bisa bina dengan contoh simpel, sering baca Alkitab atau sering berdoa atau sering melihat suatu hal yang baik yang Tuhan rencanakan untuk kita. Jadi tidak cuma untuk kepentingan kita pribadi, tapi juga kepentingan perluasan kerajaan Allah ya yang menyelamatkan itu. Kira-kira begitu. Bagaimana yang lain? Ada closing remarks atau bagaimana nih? Ada input atau say something? If anyone want to say something, anything, apa saja? Baik, mungkin dari saya bersyukur tidak kebetulan saya mengikuti Zoom meeting sore hari ini. Saya yakin ada rencana Tuhan, dan saya berterima kasih kesaksian pastor sangat memberkati. Dan satu pelajaran penting yang saya ambil sore hari ini, bahwa dimanapun kita berada, tugas kita adalah memberikan kesaksian tentang Kristus. Kita wajib menginjil. Tidak ada alasan bahwa saya guru dan saya harus melaksanakan tugas saya punya talenta yang lain, dan mari kita belajar bahwa menginjil itu tugas kita semua. Oke, terima kasih, mungkin itu saja Pak Jeffrey. Thank you, Captain. Sama-sama Ibu Esther. Oke. Berarti bisa kita tutup aja Zoom ini, tapi sebelum itu saya mohon videonya dinyalakan semua. Kalau bisa kita berdoa bersama, tumpang tangan ke Pastor Captain Vela. Nanti akan saya pimpin dengan doa, karena saya percaya kita juga bisa menguatkan Pastor Vela melalui doa-doa kita, agar Pastor Vela selalu diberi kekuatan, terutama dalam upaya-upayanya untuk bersaksi, untuk tetap dalam pelayanan. Oke, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Ya Bapa, terima kasih Bapa, karena pada kesempatan ini kami boleh bersaksi melalui channel ini, sejauh mana bisa ditangkap dengan penonton pemirsa-pemirsa, terutama pada bagian kesaksian Pastor Vela di gempa bumi dan tsunami di Palu itu. Bapak, kami percaya semua bukti-bukti otentik, detail yang sudah dipresentasikan, dan itu suatu bukti bahwa nubuatan itu ada, dan suatu bukti bahwa Tuhan menggunakan Pastor Vela sebagai alatnya untuk memberi kesaksian dengan peristiwa besar gempa bumi dan tsunami yang kami tahu itu adalah act of God. Ya, kita tahu itu bukan suatu peristiwa kecil, dan kami juga mengerti, memahami bagaimana urutannya, kronologisnya dari beberapa tahun sebelumnya, sehingga Pastor Vela boleh bernubuat atau berpindah karir sebagai profesinya sebagai pilot. Kita tahu, mengerti semua urut-urutannya, bahwa itu ada rencana-Mu ya Tuhan. Kami juga bahagia, kami percaya juga penderitaan Pastor Vela di rumah sakit COVID. Engkau kirim dia lagi Bapak setelah 2 tahun dari yang tapi ini lebih nyata lagi Bapak, karena ini yang kami hadapi sekarang ini, COVID. Bahwa Pastor Vela sudah boleh bersaksi, menginjil dan menyelamatkan jiwa-jiwa di rumah sakit ini. Ya Bapak, kiranya contoh ini boleh kami lakukan dengan keberanian kami masing-masing.
Dan kami percaya Engkau akan memberikan keberanian itu, roh keberanian kepada kami, roh kekuatan kepada kami untuk menginjil, untuk memberitakan berita kebaikan, keselamatan oleh Yesus Kristus. Bapa, kami percaya kehidupan kami satu persatu yang ada hadir di sini. Engkau tahu permasalahan kami masing-masing ya Bapa. Kiranya Engkau mau memberkati kami masing-masing Bapa. Bapa di surga, sekarang kami akan tumpang tangan ke Pastor Vela. Kiranya Engkau selalu menjaga dia, memberi kekuatan, kesehatan untuk dia dan keluarganya. Juga Engkau beri kekuatan segala kemampuan dia, kapasitas dia, capabilities dia dalam melayani Engkau, dalam pelayanan untuk perluasan kerajaan Allah Bapa, sehingga berita penyelamatan dari Tuhan Yesus boleh disampaikan ke seluruh jemaat di Indonesia dan mungkin di luar negeri. Bapa, kami mau serahkan semuanya ini hanya dalam tangan-Mu. Putramu Yesus Kristus dan Juru Selamat dan juga Roh Kudus yang kami percaya hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang hadir di sekitar kami sekarang ini, walaupun kami dalam ibadah Zoom, tapi kami percaya dalam ruang kami masing-masing ini, Roh Kudus itu hadir menguatkan kami dan juga Pastor Vela. Amin. Amin. Terima memberkati semua Pak Devri, Ya, Tuhan Kapten berkati Riko yang keren banget Tuhan pakai. Iya. Sama Kakak Rosi. Terima kasih Kak Konin. Oke. Ya, Konin, Rosi semua, terima kasih. Keep in touch ya. Ya, Ya, sampai ya. ketemu lagi. Thank you. Oke, thank you.